Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari saudara, pada tanggal 1 April 2020 ini, kita diajak untuk merenungkan apakah kesetiaan cinta kita kepada Kristus itu membuat kita cinta kepada firman-Nya. Apakah ada pengalaman akan Yesus itu, apakah sungguh-sungguh menggerakkan kita untuk mencintai sabda Allah? Karena Yesus mengatakan, kalau kamu mencintai aku, maka kamu tetap dalam firman-Ku. Dan firman-Ku itu akan membawa kamu kepada kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Suatu pertanyaan yang fundamental yang harus kita sadari bahwa apakah sungguh-sungguh saya mencintai sabda Allah atau sekedarnya. Ya. Salah satu indikasi bahwa kita sungguh-sungguh mencintai Yesus adalah kita semakin ingin memahami Yesus, siapakah Yesus itu dan bagaimana memahami Kristus. Kita mulai dengan sabda Allah yang tertulis, yang kelihatan, yang bisa kita baca. Ya, sabda Allah yang tertulis ini. Meskipun kita tahu sabda Allah paling dalam nanti akan bisa kita ketemukan kalau kita sudah masuk ke dalam batin kita yang terdalam. Tuhan akan bersabda secara pribadi kepada kita dan mengulang sabda yang ada dalam kitab suci itu, meneguhkan kembali apa yang sudah Ia sampaikan kepada dunia, disampaikan kepada kita. Jadi kembali lagi saudara, jadi ketika Anda mendengarkan sabda Allah, Anda membaca kitab suci, Anda mendengarkan renungan-renungan yang saya buat, apakah Anda ada gerakan batin gak untuk melakukan, untuk semakin mencintai kitab suci, membuka kitab suci, membaca ulang dan seterusnya? Ada kerinduan itu enggak? Kalau tidak ada kerinduan itu, maka ada satu pertanyaan besar dan mendasar dalam diri kita. Sungguh, ya, saya hanya mengatakan pertanyaan mendasar, mungkinkah hidup rohani saya hanya sekedar ritual? Dalam bahasa orang Perjanjian Lama hanya mempersembahkan korban bakaran, korban persembahan. Ya, hanya sekedar mengikuti aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban gereja, ke gereja, doa rosario dan seterusnya. Tidak. Harus sendiri membaca kitab suci. Harus. Ya, tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya kita membaca kitab suci itu akan memerdekakan kita. Jadi semakin kita mengenal Yesus, semakin kita memasuki dalam relasi kita dengan Yesus, semakin kita mencintai sabda Allah, semakin ingin mengerti dalam-dalam. Dan ketika kita mengerti kitab suci, kita memasuki batin kita yang terdalam. Masuki batin kita yang terdalam. Maka Santa Teresa kadang-kadang Yesus, ya, dia mengatakan tidak ada yang paling membahagiakan saya ketika saya membaca kitab suci. Karena di saat-saat krisis hidup saya, semua bacaan, semua apa saja tidak ada artinya, tidak akan memberi makna, tidak memberikan sesuatu yang buah dalam hidupku. Tapi ketika saya membuka kitab suci, Allah berbicara. Allah menyentuh, menginspirasi hidupku. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan mengenal kebenaran. Kebenaran apa? Nah, itu pertanyaannya. Jadi semakin kita memasuki sabda Allah, mencintai, mengenal, memasukinya, maka semakin kita masuk ke dalam misteri hidupku sendiri. Siapakah aku itu? Kebenaran itu menunjukkan siapa saya sebenarnya. Dan di mana pengetahuan saya semakin dalam tentang diriku, dan semakin saya masuk dalam diriku, semakin saya mengenal Tuhan itu sendiri seperti apa. Siapakah aku itu? Ketika kita mengenal sabda, ketika kita mengenal firman Allah, ketika kita mengenal kehendak Allah, kita memasuki ke jurang batin kita yang terdalam. Siapakah aku itu? Kalau boleh katakan, aku adalah orang berdosa, aku adalah orang lemah, aku adalah orang rapuh, ya. Aku adalah orang yang tak berdaya. Ya, ada banyak dosa dalam diriku, karena ada banyak dosa yang mau dihapus, dibebaskan. Kita dibebaskan dari dosa itu. Ya. Semakin kita mengenal, kenapa kita dibebaskan dari dosa? Karena kita tahu apa yang mendorong saya, apa yang mendorong kita, apa yang menggerakkan kita. Itu seringkali adalah ego kita, kesenangan kita.
kekeras kepalaan kita. Dan itu membuat hubunganku dengan orang lain menjadi tidak bagus. Hubunganku dengan orang lain menjadi hancur, menjadi tidak baik sama sekali. Karena ego dalam diriku yang kita mau itu terjadi gitu. Nah, dengan mengenal sabda Allah, Tuhan mewahyukan sesuatu tentang diriku sendiri. Tetapi bukan hanya tentang diriku sendiri, tentang mewahyukan tentang bagaimana relasiku dengan Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Ya, di mana kita bisa bergaul, berbicara, mendapat inspirasi, mendapat kekuatan, memberikan damaian, ketentraman dalam diriku. Maka saudaraku, mari kita kembali lagi bertanya pada diri kita sendiri. Apakah pengalaman kita dengan Yesus dalam doa-doa kita tidak hanya ritual, tidak hanya kewajiban, tapi suatu relasi personal yang menggerakkan kita untuk mengenal pribadi Yesus dengan baik. Kita berharap Anda semua, kita semua, ketika kita memperdalam hidup rohani kita, mengenal Yesus, mengenal kebebasan, Dia memerdekakan kita. Tidak hanya mendengarkan apa yang ada dalam diriku, akan kelemahan-kelemahanku, tapi mengenal suara Tuhan. Semoga cinta Anda kepada kitab suci menggerakkan Anda lebih dalam, ada kerinduan buah dari relasi kita dengan Tuhan. Tanpa kerinduan, hidup rohani kita tidak akan tumbuh dan berkembang. Semoga semakin mencintai kitab suci, semakin membuat kita merdeka, tidak diperbudak oleh nafsu-nafsu kita masing-masing. Tuhan memberkati Anda semua, berkati kita semua, dan bagi Anda yang sakit, disembuhkan oleh kuasa-Nya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.